Ya, halo teman-teman semua ya. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini menunya sudah mulai lengkap ya. Di sini ada menu di website Roy Club. Anda bisa login, coba login di website Roy Club ya menggunakan alamat Anda. Alamat Yumi yang sudah Anda daftarkan di struktur GLIS ya. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Tampilannya Uplek ya di sini. Ya, nanti di sini ada tombol top up ibaratnya seperti itu. Terus kemudian nanti mungkin kita login ke ke menggunakan Fresh Mnemonic ya, login ke Umitop Wallet ya. Ataupun nanti di sini akan ada alamat dan kita transfer untuk migrasi atau apapun, nanti akan ada info selanjutnya untuk masalah itu. Ya, terus kita lihat di sini sudah ada menu transaction bonus, terus referral di sini sudah mencapai sekitar 66.567 ya untuk hari ini. Tanggal berapa ini? 16-an ya. 16 bulan 11 tahun 2021 ya. Terus di sini ada Yumi Exchanger ya. Inilah yang nanti mungkin digunakan sebagai Anda bisa melihat semua rekod secara detail ya, mulai dari tahap persiapan ya, preparation. Persiapan ya, nanti akan ada 100 juta koin Yumi yang akan di-burn ya, dengan rasio ya 1 GLIS token harus ditukar dengan 5 Yumi. Tahap persiapan teman-teman ya. Ini targetnya ya kan. Kemudian tahap keduanya ya 100 juta lagi akan ditukar dengan token GLIS dengan harga lebih tinggi, yaitu 1 token harganya 6 Yumi ya kan. Nah, terus tahap flying penerbangan ya. Neto X ada 300 juta Yumi yang akan dibakar ya dalam tahap flying ya. 300 juta itu cruise-nya 1 GLIS 8 Yumi teman-teman ya kan. 1 GLIS 8 Yumi. Nah, kemudian tahap terakhirnya yaitu 200 juta lagi, 300 tambah 200 berarti totalnya 500 juta koin Yumi yang akan ditukar dengan GLIS ya teman-teman ya. Nah, perlu difahamin, jadi orang yang datang dari awal katakan di tahap persiapan ya kan, jika mereka menukar atau migrasi katakan 20.000 Yumi ya, totalnya kan 20.000, itu perbandingannya kan 1:5 di tahap persiapan ya kan. Plus kita akan mendapatkan bonus tambahan ya, bonus tambahan kalau 20.000 Yumi kita tukar, maka kita dapat tambahan 30% GLIS ya gitu. Ya, kalau 10.000 ya kita dapatnya 26% ya begitu. Nah, lanjut, kalau sudah masuk tahap kedua revolving, itu penukaran cruise-nya 1:6 dan di sini ya kita tahu bahwa 20.000 Yumi kita cuma dapat tambahan 17%. Jadi bonus GLIS yang diberikan ya tambahan itu semakin berkurang teman-teman ya, flying. Nah, apalagi harga 1 GLIS itu setiap tahap naik loh, karena ini kan sistemnya belum diterjunkan ke publik ya, dalam artian masih tertutup, belum go publik atau diperdagangkan bebas di exchanger ya kan. Nah, sampai ini kalau tahap 1, 2, 3, kemudian tahap terakhir ya, itu harga 1 GLIS-nya itu 10 Yumi teman-teman. Nah, bayangin ya kan. Jadi intinya nanti dalam 1 bulan ya, ketika migrasi sudah dimulai dalam 1 bulan itu kan token GLIS kita kan belum staking selama belum ada 50 juta token di dalam struktur. Namun kalau sudah ada 50 juta artinya berarti sudah ada 250 koin Yumi ya, 250 juta koin Yumi yang sudah di burning atau ditukar dengan GLIS. Nah, kalau 1:5
5, ibaratnya seperti itu. Nah, maka akan ada 50 juta token yang baru kita semua akan staking ya teman-teman. Jadi nanti setelah kita menukar di tahap persiapan, kita menunggu dulu ya. Kalau sudah ada nanti kalau sudah terkumpul 50 juta baru staking jalan ya, seperti itu perlu difahamin. Jadi kita token kita akan diamin dulu selama 1 bulan ya kan. Nah, baru nanti kalau sudah ada 50 juta token di struktur baru staking jalan. Nah, memang tahap persiapan kita membutuhkan memang menunggulah ya. Namun kita akan mendapat keuntungan dari kenaikan harga. Kenapa? Karena dalam tahap persiapan kita kan lebih dulu ya kan, dan kita juga sebagai penambang awal gitu loh. Jadi orang lain yang 3 bulan 2 bulan lagi yang minat dan tertarik dengan Gliss tentu membeli dari hasil staking kita kan gitu kan. Jadi revolving ya, ini sudah naik kan, 1 Gliss itu harganya 6 Yumi ya kan. Jadi tahap 1 katakan tahap persiapan nih sudah habis 100 juta koin Yumi ditukar dengan token ibaratnya, maka harga 1 token bukan lagi dengan 1:5 tapi naik 1:6. Artinya ketika kita menukar koin Yumi kita lebih awal, maka pada saat nanti go public atau token Gliss dijual mungkin di exchanger Sigen Pro dipasangkan Yumi dengan Gliss, nanti bisa saja terjadi di sana ya. Nah, ibaratnya anggap itu sebuah contoh ya. Pada saat go public awal itu nanti kemungkinan 1 Gliss akan harganya 10 Yumi, seperti itu teman-teman. Jadi 1 Gliss harganya 10 Yumi. Dan pertanyaannya nanti ketika 1 Gliss itu 10 Yumi, kalau 10 Yumi bukan lagi 1 Yuminya itu harganya 500 perak. Kalau harganya 1000 atau 2000, nah, Anda bisa kalkulasi sendiri. Ketika Anda token Gliss Anda bisa tukar dengan Yumi di exchanger ya, maka berapa keuntungan yang Anda dapatkan ketika Anda masuk dari awal. Nah, jadi Anda punya strategi, punya manajemen, punya pemikiran seperti apa kan gitu. Nah, jadi sangat jelas kita pertama 1 Gliss banding 5 tahap persiapan. Tahap terakhir ya, itu 1 Gliss itu harganya 10 Yumi. Maka dari itu nilai 1 Gliss ya, kalau 10 Yumi itu 1 Yuminya tetap 500 rupiah, anggap saja ya kan. Berarti 10 Yumi itu 5.000 rupiah. Berarti 1 Gliss kalau banding 10 Yumi artinya 1 token itu harganya 5.000 rupiah. Seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan kita pada saat persiapan ya, kita beli di harga Yumi, anggap saja 1 Yumi 500, tetap sama 1 Gliss banding 5. Berarti cuma 2.500 rupiah 1 Gliss ya kan, logikanya seperti itu. Jadi nanti ketika sudah masuk di go public, maka keuntungan Anda pada saat itu ya kurang lebih 100% kan gitu logikanya. Di sini 1:5 kita beli 1 Gliss dengan bayar 5 Umi. Kemudian di sini kalau kita jual 1 Gliss di harga dapatnya 10 Yumi gitu. Dan itu pun kalau nanti pada saat go public banyak orang yang nggak mau jual 1 Gliss tokennya, bisa saja menahan ataupun mungkin buat jangka panjang ataupun lain-lain. Nah, itu nanti setelah masuk pasar exchanger ya, itu pasangkan dengan Yumi, maka harga baru ditentukan oleh pasar. Bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Tapi yang jelas di sini ketika 500 juta, pertanyaannya 500 juta koin Yumi sudah di burning, maka stok yang beredar koin tersebut akan tinggal 500 juta ya kan.
Nah, 500 juta koin Yumi kira-kira bisa nggak menyebabkan harga itu naik perlahan-perlahan? Ya, saya tidak katakan dalam 1 bulan bisa 10.000, 2 bulan bisa $1, tidak. Saya tidak mengatakan seperti itu. Namun logisnya ya setidaknya ada pertumbuhan lah. Entah mulai dari 500 sekarang nanti bisa 1.500 ataupun 2.000, katakan seperti itu dalam 1 atau 2 dalam 2 bulan lah ibaratnya. Ya. Nah, apalagi nanti kalau komunitas Roy Club, struktur yang ada di dalam komunitas Roy Club yang melakukan stacking list tentu juga akan mengembangkan struktur mereka masing-masing, itu sudah otomatis, ya kan? Karena ada multi level marketingnya untuk mengembangkan sebuah jaringan gitu loh, dan orang-orang kan mendapatkan bonus tambahan juga dari referensi mereka. Nah, jadi secara tidak langsung ya, maka logisnya orang yang membeli Gliss tentu akan membeli Yumi dulu ya, dan di situ tentu akan menaikkan volume permintaan koin Yumi, dan artinya harga koin Yumi akan tumbuh perlahan gitu. Jadi inilah strategi-strategi yang perlu difahamin gitu loh. Jadi teman-teman semua mitra member harus paham, bukan cuma ikut-ikutan alur cerita dan cerita. Harus paham, oh ini saya mau beli token ya, produk ini. Nanti kedepannya seperti apa ya? Ini prospeknya seperti apa? Dari mana saya akan mendapatkan keuntungan, dan kapan saya memutuskan untuk mendapatkan keuntungan, dan kapan saya memutuskan untuk membeli, dan kapan saya harus mengamankan modal. Nah, itu perlu difikirkan teman-teman ya. Jadi harapan saya semua mitra komunitas Roy Club Indonesia itu tahu, pinter semuanya, paham semuanya gitu. Jadi bagaimana saya mengambil strategi agar mendapatkan cuan gitu. Ada orang yang satu melangkah terjun langsung di tahap persiapan. Nah, ada yang tunggu nanti. Nah, ya gak apa-apa, tunggu harga 1 Glissnya 10 Yumi. Nah, nanti Anda bisa beli di exchanger pada saat go public. Nanti bisa juga listing di exchanger Sigen Pro mungkin. Nah, tapi kan belum ada ya. Bisa saja terjadi, ataupun nanti di aplikasi lain atau di exchanger lain atau di exchanger deck. Nah, seperti itu. Nah, jadi gambarannya seperti itu teman-teman ya. Terus yang saya perlu jelasin lagi ya, bonus tambahan ya pada saat tahap keempat ya kan, tahap keempat atau tahap spektif ya. Itu kalau kita katakan menukar 20.000 Yumi, maka kita cuma dapat tambahan 8% gitu loh. Sedangkan kalau kita tukar di tahap persiapan 20.000 koin Yumi, kita dapat tambahan 30% gitu loh. Nah, contoh ibarat saya nih tukar 50.000 koin Yumi ya. Terus berarti dapatnya kan 10.000, kalau banding 1:5, 10.000 ditambah 35%, artinya sekitar dapatnya 13.500-an ya kan, tambahan 35% dari total Gliss yang saya milikin ya. Nah, kemudian pada saat tahap terakhir, tahap ketiga new sponsorship ya, 1 Gliss, 1 token Gliss itu kan ditukar dengan dapatnya 10 Yumi ya, artinya Gliss itu memiliki nilai kan ya. Jadi artinya kalau pada saat itu saya memegang 13.500 token Gliss, maka jika saya ingin menukar katakan 5.000 token Gliss saya pada saat go public, pada saat ketika Yumi dan Gliss sudah dipasangkan dan diperjualkan bebas di pasar, katakan 1 Gliss saya tukar dengan 10 Yumi pada saat itu, pada saat go public ya, maka saya menjual 5.000 Gliss saya.
maka saya mendapatkan sekitar, tinggal kalikan aja 5.000 kali 10, dapatnya 50.000 Yumi. Ya, betul kan? 50.000 Yumi kan? Nah, ketika pada saat itu 50.000 Yumi, ya kan? Berarti kita tahu 1 Yumi pada saat itu berapa harganya. Kalau sekarang ya kita katakan Rp500. Nah, tapi pada saat koin Yumi sudah terbatas tinggal 500 juta di di yang beredar, ya bisa saja harga pada saat itu mungkin nggak terlalu tinggi, anggap saja buat 1.500 lah, mungkin dalam 2 atau 3 bulan lagi ibaratnya 1.500. Ya, saya masih punya pegang sekitar berapa tadi, sisa saya jual 5.000, berarti saya jual sekitar 8.500 masih saya pegang token Gliss, saya masih staking tuh ya selama 3 tahun ya. Nah, targetnya kan 1 miliar tuh. Nah, jadi saya sudah tukar 5.000 token Gliss, saya jual dengan harga penukaran 1:10 Yumi. Artinya saya 5.000 token Gliss saya dapat 50.000 Yumi. Dan pada saat itu ternyata harga Yumi, 1 Yuminya itu sekitar 1.500 atau 2.000 lah, katakan 2.000. Maka nilai Gliss itu, ya kan, nilai Gliss, 1 Gliss itu berarti kan 20.000. Kalau 1 Glissnya dapat 10 Yumi, ya 1 Gliss dapat 10 Yumi, 1 Yumi kalau harganya 2.000 artinya 1 Gliss harganya 20.000. Ya, kalau kita mendapatkan 50.000 Yumi, maka berapa itu uangnya? Kalau dirupiahkan dikalikan 20.000. Nah, itulah gambaran-gambaran yang perlu difahamin ya teman-teman. Jadi nanti kemungkinannya itu bisa seperti itu. Jadi tahap persiapan kita menukar 1 token Gliss itu dengan 5 Yumi. Dan tahap terakhir ya, tahap spekulatif ya, itu 1 Gliss sama dengan 10 Yumi ya. Dan orang-orang nanti itu pasti mau menukar 1 Gliss dengan 10 Yumi, dan itu pasti ada terjadi gitu loh. Lihat saja nanti, pasti aja ada terjadi. Intinya memang tahap awal itu semuanya satu, butuh mental, butuh keberanian. Karena apa? Resikonya lebih besar ya, tapi untungnya lebih besar juga ya gitu loh. Karena apa? Dia terjun dulu gitu loh. Orang masih memantau, dia terjun dulu. Makanya perlu difahamin, ibaratnya seperti itu gitu loh. Nah, jadi intinya seperti itu. Dan nanti ada bonus Elbrit katanya ya, dari peserta pertama dari 1 sampai 5.000 orang. Itu bonusnya dari 900% sampai itu. Nah, banyak. Oke, jadi perlu difahamin ya. Nanti semuanya detailnya seperti ini. Anda bisa cek semua akun Anda ya. Intinya gambarnya seperti itu. Jadi sebentar lagi kita akan migrasi ya. Jadi siapa yang cepat-cepat dari awal maka akan mendapatkan cuan lebih cepat gitu. Oke, jadi sekarang sudah ada Gliss seperti ini ya teman-teman ya. Tinggal top up gitu. Nanti ada tutorialnya lagi. Oke, mungkin sampai ini saja. Jadi tolong dipelajarin, difahamin. Ya, kira-kira kita itu untung nggak tukar koin Yumi kita ke token Gliss? Ada cuan nggak? Nah, perlu difahamin. Diolah, dipikir, logikanya masuk nggak gitu. Kira-kira kalau Yumi ini sekian, tinggal sekian bisa naik nggak gitu. Ya, memang banyak di luaran sana yang menyibir koin Yumi turun, koin Yumi jatuh, gini. Nanti tunggu tanggal mainnya, semuanya akan membaik lagi. Yang penting developer
Yumi, tim Yumi selalu melakukan yang terbaik. Dalam artian apa? Dia selalu memberi solusi, menanggapi, memberi. Nah, karena apa? Dalam proyek apapun itu nggak ada yang mulus gitu. Pasti kendala-kendala. Semakin banyak kendala, semakin developer itu mensupport, membangun, membuat sistem baru. Lah inilah yang perlu kita dukung gitu loh. Karena apa? Nanti hasilnya untuk kita sendiri teman-teman gitu loh. Ya mungkin banyak di sana, oh koin Yumi sudah turun harganya, nggak apa-apa. Oh kita sekarang sakit-sakit, nggak apa-apa, sakit-sakit dulu. Tapi ada tujuan untuk kita semua nanti. Ya kalau Anda sekarang punya katakan 10.000 Yumi, Anda simpan di dompet, Anda lupakan 1 tahun. Nah siapa tahu nanti 1 tahun harga Yumi bisa saja kalau kapasitas suplai Yumi tinggal 500 juta. Kalau nanti pihak developer mengeluarkan token baru lagi, terus buat ngebrun buat ngebrun Yumi lagi yang baru. Nah, kalau buat ngebrun lagi tinggal 500 dibrun lagi 250, koin Yumi tinggal 250 juta yang beredar. Nah, seperti halnya seperti itu. Maka perlu difahamin gitu. Jadi bisa saja terjadi intinya. Ya mungkin kita butuh waktu semuanya ya. Nggak bisa 1 bulan, 2 bulan ya. Paling nggak 6 bulan kita lihat ke depannya seperti apa. Baru 6 bulannya lagi seperti apa. Nah yang penting semuanya yang saya jelaskan seperti itu tadi. Tolong disimak, difahamin. Oh larinya ke sini, larinya ke sini. Oh nanti ke depannya seperti ini ya. Intinya siapa yang datang dari awal akan mendapatkan cuan lebih dulu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Salam sukses selalu buat kita semua. Salam perubahan. Ya, semuanya akan lebih baik dan lebih baik untuk kita, untuk Anda, dan untuk banyak orang di masa depan. Ya, terima kasih.